Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Teti Rita, tentang edukasi umroh dan haji. Saya doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan haji tahun 2024 ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya ingin membahas tentang destinasi Kota Taif yang sekarang lagi viral di media sosial. Para jamaah umroh sekarang banyak yang meminta untuk city tour ke Kota Taif. Dan sebagian travel umroh sekarang sudah banyak program city tour ke Kota Taif. Apa sih menariknya city tour Kota Taif? Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa komen ya di bawah. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah pernah ke Kota Taif, boleh dikomen di kolom komentar saya. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah tahu bahwa Kota Taif sekarang jadi destinasi pilihan jamaah haji dan umroh? Dan berita terbaru dari UNESCO PBB, Kota Taif ditetapkan sebagai jaringan kota kreatif. Jadi pesona Kota Taif yang indah dan sejuk membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata khususnya jemaah haji maupun jemaah umroh yang ingin berkunjung ke lokasi tersebut. Perjalanan menuju Kota Taif khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada akan menemukan jalan yang berkelok-kelok, panjang dan menanjak hingga puncak. Tidak seperti pada pegunungan umum lainnya. Area pegunungan di Taif di sini nyaris tak ditumbuhi pepohonan. Kawasannya di sini nampak tandus, berbatu dan berpasir. Mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah pergi ke Kota Taif sudah mengetahui kondisi perjalanan menuju Taif dan pegunungan-pegunungannya. Direktur Jenderal UNESCO mengumumkan masuknya Kota Taif bersama dengan 54 kota lainnya di seluruh dunia dalam jaringan kota kreatif. Jadi beliau menegaskan komitmen masyarakat Taif dalam memanfaatkan budaya dan kreativitas untuk ketahanan dan pembangunan perkotaan Kota Taif. Kita tahu Kota Taif yang dikenal memiliki sejarah perjuangan syiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Taif berjarak sekitar 80 km dari Mekah dan bisa ditempuh selama 1,5 jam atau 2 jam jika menggunakan kendaraan beroda 4. Kota Taif diberkahi dengan tanah yang subur, walaupun komposisi bebatuannya lebih mendominasi. Dengan kesuburan yang dimilikinya, maka Kota Taif terkenal dengan kekayaan produk pertanian. Jadi beberapa jemaah umroh yang sudah pernah ke Taif itu mendapatkan buah-buahan yang segar. Berbagai jenis buah-buahan yang ada di Kota Taif seperti anggur, kurma, delima, dan lain-lainnya dihasilkan oleh daerah yang sangat subur ini. Jadi kalau jemaah umroh yang sudah ke Taif itu ada pasar buah yang sangat berbagai macam ragam sayur mayur dan buah-buahan yang sangat melimpah dan segar-segar. Demikian juga dengan beragam macam sayuran dan bunga-bungaan. Bunga-bungaan seperti ambar, misik, dan yasmin dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi yang terkenal di Arab Saudi. Jadi itu hasil parfum yang dijual di Mekah atau Madinah di mal-mal itu berasal dari bunga-bungaan yang ada di Kota Taif. Kemudian hasil tanaman, parfum-parfum dan buah-buahan itu juga sebagiannya diekspor ke berbagai negara. Yang sangat terkenal dari Kota Taif adalah kesejukan kotanya. Kesejukan Kota Taif menyebabkan tempat ini kerap dijadikan sarana berwisata di kala musim panas. Jadi meskipun musim panas secara keseluruhan Arab Saudi, Kota Taif tetap hawanya sejuk karena dia di pegunungan. Cuman pegunungannya itu pegunungan yang tandus, tidak ada pepohonan yang hijau. Mengapa Kota Taif itu
terasa sejuk meskipun di kala musim panas. Hal ini dikarenakan kota Thaif merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut, sehingga hawanya tetap sejuk. Selain hawanya sejuk, satu hal yang membuat kota Thaif kian membuat para jamaah penasaran adalah keberadaan pohon-pohon zakum, pohon langka yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Pohon ini memiliki duri yang tajam dan besar. Pohon ini juga merupakan jenis pohon langka yang tak tumbuh di Indonesia atau di negara lain. Menariknya lagi, kisah tentang pohon zakum ini kita tahu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52 sampai 56. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan yang luar biasa pahitnya dari pohon zakum. Nah, pohon zakum ini ada di kota Thaif. Di jantung kota Thaif juga terdapat beberapa masjid seperti Masjid Jamia Haramain Syarifain, juga Masjid Adas, kemudian Masjid Qu'un, masjid tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh penduduk Thaif, dan Masjid Jamia Abdullah bin Abbas yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat zuhur dan asar, yang kemudian beliau menjamak sholat takdim qashar. Biasanya travel umroh memfasilitasi jamaah-jamaah umroh untuk berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas ini. Di belakang Masjid Abdullah bin Abbas, persisnya di samping kanan lokasi sholat perempuan, sejarah mengatakan merupakan lokasi makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Teman-teman, apakah sudah tahu siapakah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Silakan komen ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpengetahuan luas dan banyak hadis-hadis sahih yang hafal kemudian diriwayatkan melalui dirinya. Beliau jugalah yang menurunkan banyak khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah. Kemudian setelah kota Thaif itu sekitar 20 kilometer akan terlihat namanya daerah As-Sofa. Para jemaah umrah dan haji itu masih sedikit yang jalan-jalan ke atau city tour ke daerah ini. Daerah ini merupakan pemandangan berbukit yang hijau. Untuk memasuki daerah As-Sofa ini, Bapak Ibu, untuk diketahui ya, saat ini diperlukan izin khusus terlebih dahulu, dan pemeriksaannya itu cukup ketat sih. Hal ini karena tempat ini terdapat sekolah militer dan gudang senjata pemerintahan Arab Saudi. Di tempat ini, daerah As-Sofa ini, juga terdapat villa-villa, rumah-rumah mewah milik para amir, pejabat-pejabat Arab Saudi, dan juga para konglomerat-konglomerat, orang-orang kaya yang ada di Arab Saudi. Nah, kemudian biasanya liburan ke daerah As-Sofa karena hawanya sangat sejuk dan banyak pemandangan yang indah di daerah As-Sofa ini. Jadi di daerah As-Sofa ini banyak sekali dibangun tempat-tempat rumah-rumah mewah, villa-villa yang nantinya para pejabat Arab Saudi berlibur bersama keluarganya di daerah ini. Semoga kita bisa juga nanti ke daerah As-Sofa ini ya, Bapak Ibu semuanya. Demikianlah video saya kali ini, sedikit tentang pengetahuan kota Thaif. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Nah, jika ada tambahan, boleh sharing, komen di channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, komen. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.